Bismillahirrahmanirrahim. Saudara kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, ikutilah, simaklah Dinia Media Channel. Insya Allah Anda mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan di dunia, di akhirat, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa klik like, tulis komen, subscribe, share bagi ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan Anda mendapatkan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Tadi masalah najis, berarti yang sudah kita bahas ada dua najis ya. Najis yang pertama najis mutawassithah, kemudian yang kedua najis mukhaffafah. Cuma nanti untuk menentukan najis mutawassithah kita harus tahu najis mukhaffafah dan najis mughalladah dulu. Secara bagian dan najis nanti ada tiga, mutawassithah, mukhaffafah dan mughalladah. Kalau mukhaffafah ini kencingnya anak laki-laki tadi. Kemudian nanti najis mughalladah yaitu khusus anjing dan babi dan keturunannya. Nah selain ini maka nanti namanya najis mutawassithah. Jadi untuk menentukan mutawassithah ini selain najis mukhaffafah dan najis mughalladah ya. Selain najis mukhaffafah dan mughalladah maka namanya najis mutawassithah. Najis mukhaffafah, najis kencingnya anak laki-laki, mughalladah anjing dan babi. Selain itu berarti najis termasuk darah, kencing orang dewasa yang bukan umur 2 tahun lalu. Kemudian tai ayam, tai burung, itu semuanya namanya najis mutawassithah. Untuk mutawassithah tadi caranya ditengok dulu. Kalau berupa najis emiyah, zatnya harus dihilangkan beserta sifatnya. Kemudian setelah dihilangkan zat dan sifatnya berubah menjadi najis hukmiyah. Dan setelah jadi najis hukmiyah, cara mensucikannya dengan dialiri air. Harus mengalir untuk najis mutawassithah. Kemudian kalau najis yang kedua, najis mukhaffafah, khusus kencingnya anak kecil laki-laki, nanti syaratnya ada di bawah. Harus keterangan dalam keterangan ini. Caranya setelah menghilangkan zatnya cukup diperciki. Itu saja sudah dianggap suci. Ini kenapa ini antara kencing laki-laki dan kencing wanita dibedakan? Karena kalau anak kecil kalau kencingnya wanita walaupun masih kecil pun ini nanti termasuk najis mutawassithah, bukan mukhaffafah. Karena yang mukhaffafah anak kencing laki-laki. Karena kalau dari segi bau lebih bau kencingnya wanita. Iya. Jadi kalau bayi laki-laki, kencingnya bayi laki-laki itu biasanya identik tidak bau. Sehingga cukup dengan diperciki tanpa dibasuh. Dan warnanya juga tidak sedasat warnanya kencing dari wanita. Itu realitanya begitu. Iya, realitanya. Sehingga kalau punya anak wanita ya ada fadilah khusus karena lebih mujahadah. Dalam urusan najisnya juga kan nggak ada yang dimaafkan, nggak ada yang ringan, semuanya langsung jadi mutawassithah semua kalau wanita. Pak Syarif, coba terus keterangan tadi. Seni laki-laki kecil untuk bisa suci cara mensucikannya itu hanya dengan memasukkan air. Ya. Hukum ini sudah Ya ini syarat-syarat kencingnya anak laki-laki hanya sekedar diperciki cara mensucikannya. 1. A. Air seni ini terlebih dahulu harus dibersihkan
Nah, seperti tadi harus diperas, tapi tidak harus kering. Yang penting sudah tidak ada yang menetes lagi ketika diperas, sehingga agak-agak lembab, si agak-agak banyak pun langsung diperciki tidak masalah. Yang penting ketika diperas sudah nggak ada yang menetes lagi. Perciki gitu aja, perciki sampai merata. Caranya yang pertama apa? Sebelum memerciki harus dipastikan sudah tidak menetes lagi ketika diperas. Ini kalau di pakaian, kalau di lantai yo disot, dikesot. Tapi langsung diperciki, kopi-kopi harus diperciki yo belum bisa, harus dihilangkan dulu. Terus yang B, tidak bercampur dengan perkara lain. Ya, murni hanya kencing itu aja, tidak campur dengan air atau najis yang lain. Kalau sudah terkena air, kesiram air, justru nanti tidak cukup. Nah, jadi jangan diguyur dulu, harusnya diperas dulu. Kalau diguyur dulu nanti jadi tidak cukup untuk diperciki. Harus berarti langsung sekalian dibersihkan, sekalian dibasuh seperti najis-najis yang lain. Jadi jangan sampai terkena air terlebih dahulu, harus diperesik, tinggal lembab-lembabnya dulu. C. Belum makan selain air susu. Mengenai susu yang dikonsumsi pun jadi tidak harus dengan air susu. Nah, di sini ada keterangan boleh dari hewan, tapi nanti harus murni. Terus. Air susu hewan pun sama saja asalkan kandungannya masih terjaga, tidak bercampur dengan kalori lain semisal air. Demikian pula tidak harus bentuk cair, padat pun tidak masalah. Ya, misalnya di kulkas sehingga jadi es batu, tersilamuti. Jadi kalau susunya hewan, susu kuda, susu sapi, selagi masih murni, nanti tetap masih dianggap najis mukhafafah. Ya, kalau yang sudah kemasan itu ya sudah, ini yang susu terakhir susu kandangan ya itu baru. Kalau yang sudah kemasan itu enggak ada yang asli, sudah ada campuran-campuran termasuk bubuk. Tapi ada enggak yang kemasan masih asli? Kemasan kan bukan sekedar yang dari ya jenis-jenis Indomil. Yes. Tapi kalau diketahui itu memang jelas asli nggak ada campuran yang lain, walaupun berupa bubuk digubukkan, itu nanti tidak menghalangi untuk sebagai najis mukhafafah kencingnya. Terus yang di ya syaratnya harus laki-laki, wanita tidak termasuk. Terus yang belum mencapai umur 2 tahun. 2 tahun di sini 2 tahun hijriah ya, 2 tahun hijriah bukan masehi. Tapi biasanya antara masehi dan hijriah. Lanjut di dalam cara membasuh. Di dalam cara membasuh benda yang terkena najis disyaratkan airnya harus didasarkan atau dituangkan pada benda yang terkena najis tersebut. Jika airnya itu cuma sedikit, maka apabila terbalik air tidak dituangkan misalnya, tetapi benda yang kena najis dimasukkan ke dalam air tersebut, hukumnya benda yang kena najis tersebut belum dianggap suci. Adapun air yang banyak 2 polah ke atas, maka tidak ada perbedaan antara benda yang kena najis tersebut didatangkan dimasukkan ke dalam air atau didatangkan air atau air dituangkan pada benda tersebut. Ya. Jadi air yang digunakan untuk membasuh perkara najis ini ada 2 kriteria, air sedikit ataupun air banyak.
Ya untuk air yang sedikit, kalau airnya sedikit untuk membersihkan najis, mensucikan najis, syaratnya air harus didatangkan ke tempat najis tersebut, bukan air didatangi najis. Sehingga kalau misalnya airnya cuma seember kecil, pecinya terkena najis, bukan pecinya yang dicemplungkan, tapi airnya yang digumurkan. Itu ini. Ini kalau airnya sedikit. Kalau dibalik, najisnya yang didatangkan, maka nanti airnya jadi najis semuanya. Makanya cara nyuci pakaian yang terakhir itu jangan air kemudian dicemplungin baju, tapi baju dulu baru dicemplungin air, apa disiram air, supaya nanti seandainya ada najis, seandainya kan kita kadang-kadang kan nggak tahu loh, seandainya ada najisnya dengan air didatangkan nanti sudah jadi suci, cuman airnya nanti jadi mustakmal gitu aja gitu. Tadi cuci dulu, akhirnya kalau ada najis masuknya ke suci, digercep biar air benar-benar cukup. Iya. Selagi sudah tidak ada zatnya, makanya terakhirnya itu kan biasanya kalau orang-orang desa zaman dulu, zaman sekarang juga masih ya, airnya terakhir mesti digerujuk itu supaya untuk kalau seandainya terjadi keraguan. Tapi kalau dari awal sudah yakin bajunya itu hanya sekedar kena keringat, tidak terkena najis, ya enggak masalah, enggak ada kaitannya dengan ini. Ini kan kalau dikhawatirkan ataupun jelas ada najisnya, maka kalau airnya sedikit, airnya yang digunakan untuk berujuk. Tapi kalau airnya banyak, yang kedua, airnya banyak lebih dari 2 bola jadi, maka terserah mau dicemplungkan, mau disiramkan, terserah. Cuma nanti syaratnya jangan sampai gara-gara dicemplungkan bisa merubah sifatnya air. Kolamnya memang besar, tapi kalau itu najis dicemplungkan, baju yang kena najis dicemplungkan di situ sehingga jadi berubah. Misalnya bajunya ada darahnya, dicemplungkan ke goblok, kok sehingga berubah ya nanti jadi mutan najis semua. Karena syarat air banyak dimasuki najis itu syaratnya kalau tidak berubah. Kalau berubah jadi mutan najis. Lanjut, paham ya ibarat ini masalah. Jadi cara mensucikan air yang sekiranya bersuci, ada kalanya sedikit, ada kalanya banyak. Lanjut, sekarang najis-najis yang dimaafkan. Di antara deretan najis-najis itu ada najis-najis yang dimaafkan. Tidak bisa diampuni atau dimaklumi tentang beragam najis kecuali sekelumit sedikit dari jalan dan tanah. Maka hanya jika mengenal pada pakaian tertentu bisa diampuni dan sholat dalam keadaan terkena dalam zaman tersebut hukumnya dianggap sah. Ya. Najis yang dimaafkan. Secara umum najis itu tetap najis. Diapakan saja tetap najis. Kotoran tai burung dikumbah 1000 kali, ya tetap aja tai burungnya loh. Kalau baju terkena tai burung, bajunya disucikan, ya bajunya yang disucikan. Kalau tai burungnya diapakan saja, tidak bisa berubah, tetap najis. Cuman di sini ada najis-najis yang dimaafkan tatkala sedikit, sedikit. Yang pertama darah, yang kedua nanah. Darah dan nanah kalau sedikit nanti dimaafkan, sehingga walaupun ada darahnya dan nanahnya kalau sedikit dibuat sholat, tidak masalah. Ya. Sekarang sedikit atau banyak itu berapa keterangan? Keterangan menurut pendapat yang paling rajih, penilaian sedikit dan banyak ini dikembalikan pada umumnya. Urab itu umumnya ada kebiasaan. Dengan demikian, darah yang umumnya, golibnya umumnya juga. boleh Ya. dengan
Dengan demikian, syarat yang umumnya mengenai sesuatu dan itu memang sulit dihindari, maka dapat dikategorikan sedikit. Pendapat yang lain menetapkan kategori banyak adalah yang nampak begitu jelas bagi orang yang melihat dan tidak perlu fokus dan memisingkan kedua matanya untuk mengetahui. Dan pendapat lain juga yaitu seukuran lebih dari 2 dinar, dan ada yang mengatakan yang melebihi telapak tangan. Ya, kriteria sedikit atau banyak. Pendapat yang pertama dilihat menurut umumnya. Umumnya orang-orang ini mengatakan banyak, ya berarti dihitung banyak. Wah, kamu kok kecil ini? Ah, berarti oke ya. Oh, sama sidik, sidik. Ini umumnya. Sidik. Ada yang mengatakan dianggap banyak itu kalau seandainya orang yang melihat tanpa meliti-meliti sudah tahu kalau itu darah. Gede sih. Nah, dengan seperti ini berarti sudah dihitung banyak. Itu apa ya? Nah, berarti sedikit. Kalau masih perlu itu sedikit. Tapi kalau gede sih, berarti sudah banyak. Ini pendapat yang kedua. Fokus, tidak perlu fokus, dengan langsung melihat bisa menentukan itu darah, berarti dihubungi banyak. Tapi kalau harus berarti sedikit. Darah sama aja, darah lebih hijau. Kemudian pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan lebih dari 2 dinar. 2 dinar itu, sedinar itu kan seperti logam 100-an zaman dulu itu. Berarti kalau ada darah 2 begini, ini dihitung kalau lebih dari begini, gini, berarti dihitung banyak. Tapi kalau cuma 2, berarti sedikit. Cuman permasalahannya kalau nyembelih titik surat cur wene sedikit tapi oke. Ini dihitung banyak ada sedikit gitu. Kalau dikumpulkan jadi gede bisa kalau, tapi prakteknya nyiprat kok gini. Ini ada yang mengatakan tetap dihitung sedikit, tapi ada yang mengatakan banyak. Terus itu terserah. Dua-duanya sama madhab Syafi'i. Kalau milik sendiri, tengok nanti ada nanti ada keterangan milik sendiri. Ini nomor 3 nih, lanjutnya coba lanjut. Kemampuan dan tidaknya darah ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, tidak ada kemakmuran sama sekali sedikit maupun banyak, yaitu pertama yang keluar dari najis mughalladah, kedua yang sengaja dilumurkan, dan ketiga yang sudah tercampur berkala sekaligus. Iya. Kriteria dari pembagian najis ini ada yang tidak bisa dimaafkan sama sekali, baik sedikit atau banyak. Yang pertama, kalau itu najisnya dari najis mughaladah, alias najisnya anjing dan babi dan keturunannya. Darahnya anjing, darahnya babi, sedikit atau banyak tetap dihukumi najis. Ojo meneh siti mau najisnya didahari ya. Jadi timbang itu ketemu. Apa itu? Yang sudah itu ditobati. Nanti yang ketiga ini berikutnya, apa halaman berikutnya. Ini kan baru najis yang kedua ya. Kemudian yang sengaja dilumurkan, sidik tapi sengaja, termasuk barang nyamuk diceples. Tapi ini sebagian ulama sebenarnya ada yang mengatakan baik sengaja atau enggak, kalau sedikit enggak masalah. Itu cuma darah nyamuk itu bahkan berarti yang sengaja. Ada yang mengatakan tidak dimaafkan kalau sengaja. Yang sengaja dilumurkan
Ini sedikit atau banyak maka dianggap tidak diumbar gatel. Kemudian yang ketiga yang sudah tercampur perkara lain sekalipun suci, darah tapi bleber-bleber kena banyu, jangan sedih tapi terkena air sehingga kemana-mana. Nah ini tidak dimaafkan. Terus pembacaan yang kedua, dimaafkan dalam kadar sedikit, yaitu darah dan nanah yang datang dari luar dirinya asalkan bukan dari kelompok atau ya, itu yang kira-kira dimakbu di sini nih, tadi darah dan nanah yang sedikit dari orang lain, darahnya orang. Sehingga tadi pertanyaannya Pak Arif nomor 3 ini, darahnya sendiri. Oh, 3. Dimakbu meskipun dalam keadaan yang banyak asalkan keluar dengan sendirinya, yaitu darah dan nanahnya sendiri, seperti yang keluar dari bisul, jerawat, luka dan dari jantung. Utama. Jika sengaja dikeluarkan atau melanggar berbagai anggota yang semestinya bisa dihindari, maka adalah kategori sedikit saja yang Ya. Najis-najis yang dari kita sendiri, darah atau nanah yang dari kita sendiri, ini secara umum baik sedikit atau banyak dimaafkan. Tapi ada syaratnya tadi itu. Ya. Syaratnya tidak merembet ke anggota lain, alias masih berada di tempatnya, tempat lukanya. Tapi harus belewer-belewer. Sing tempatnya dimakbu, sing belewer-belewer tidak dimakbu. Itu belewer ini di sini. Nah di sini luka dan dari cantuk. Dari cantuk itu bukan pas pertamanya, karena kalau pas pertamanya itu kan sengaja dilubang. Ini permasalahannya yang di sini ini bekas jantung keluar lagi. Lah ini biasanya sudah dibersihkan kan ada lagi. Lah ini bagaimana nih? Kalau masih di sekitar situ, walaupun banyak dimaafkan, gitu. Ya. biasanya ada kaos seperti itu. Ya. Berarti bagaimana? Dimaafkan apa tidak? Dimaafkan. Nah ini. Nah kalau beliau kan tadi kategori apa? Jika sengaja dikeluarkan atau merembet ke bagian anggota yang semestinya yang bisa dihindari, maka dalam kategori yang dimaafkan kalau sedikit. Jadi kalau belewernya sedikit berarti termasuk dimaafkan. Tapi kalau belewernya banyak tidak dimaafkan. Kalau nggak belewer walaupun banyak dimaafkan. Sehingga ketika sholat kok habis bekam sudah dibersihkan, sebenarnya ketika sholat kok keluar lagi selagi di situ ataupun belewer tapi sedikit tidak masalah, tidak masalah. Lanjut sekarang termasuk hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, yaitu seperti lalat dan semut. Ketika hewan tersebut terjatuh di dalam sebuah wadah dan dia pun mati di situ, maka ia tidak bisa menjadikan najis apa yang terdapat di dalam wadah tersebut. Pada sebagian versi kitab lain terdapat keterangan ketika hewan tersebut mati, jadi tidak menggunakan kata jatuh dan kata terjatuh dengan sendirinya. Itu mengandung pengertian jika hewan tersebut dengan sengaja dimasukkan ke dalam benda cair, maka bahaya dapat menajiskan. Karena ini menurut apa yang telah dikatakan dikasihkan oleh Imam Rafi'i dalam kitab Syarah Al-Sadir, dan Imam Rafi'i tidak menyinggung masalah ini di dalam kitab Syarah. ya. Tadi yang dimaafkan yang pertama darah, kemudian nanah, kemudian yang ketiga ini termasuk najis yang dimaafkan, yaitu bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya ketika dilukai. Hewan-hewan yang tatkala dilukai tidak ada darahnya,
ketika mati dan berada di air yang sedikit, maka air tersebut tidak masalah. Lalat masuk ke wedang, mati, lalatnya buang, wedangnya masih bisa dikonsumsi kalau mau. Maksudnya tidak dihubungi najis. Semut itu juga. Ikan bangkainya saja halal. Ikan belalang bangkainya saja halal. Jadi bukan najis bangkainya. Kalau darah termasuk najis. Tapi kalau masih berada di ikannya, tidak. Sebagaimana darah-darah yang berada di daging, ya. Darah-darah yang masih melekat di daging ini kan masih ada darah-darahnya, tulang-tulang, itu tidak masalah. Tapi kalau mengalir, nah itu yang jadi masalah. Nah di sini tadi kembali ke tadi hewan, ya. Tapi syaratnya hewan yang tidak mengalir darahnya itu di bumi tidak menyebabkan najis dalam sebuah air. Tatkala tidak sengaja dimasukkan, yang pertama, tidak sengaja dimasukkan. Kemudian yang kedua, tidak merubah sifatnya air. Tidak sengaja dimasukkan dan tidak merubah sifatnya air. Tapi kalau airnya itu kemasukan bangkai cecak, jadi agak kecil-kecil gimana ya? Najis. Jadi dan ini najis ini dimaafkan hanya khusus dalam air. Bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya dimaafkan alias tidak menyebabkan najis. Ini kalau kaitannya dengan air, tidak dengan badan. Sehingga kalau sholat ngantongi bangkai cecak atau lalat, ini tidak sah sholatnya. Karena itu dimaafkan dalam air, bukan dalam badan. Berbeda dengan darah tadi. Kalau darah tadi itu dimaafkan dalam badan atau pakaian, tidak dalam air. Kebalikan. Sehingga kalau ada darah masuk ke gelas, walaupun sedikit, tidak merubah sifatnya, airnya jadi najis. Kalau yang berupa darah. Tapi kalau ke pakaian, darah tidak masalah. Kalau ke air, masalah. Berbalikan dengan bangkai hewan tadi. Kalau bangkai hewan di badan, di kantong, masalah. Buat sholat tidak sah. Tapi kalau di air, airnya tidak masalah. Selagi tadi sadarnya tidak sengaja dimasukkan ataupun tidak berubah. Ini kalau hukum mas bangkai loh. Tapi kalau masih hidup, cecak, ngomong, wayunya itu tidak masalah. Ataupun dicemplung semojo, tapi cilik wayunya ini tidak masalah. Jadi yang masalah itu kalau bangkai cilik dicemplung belum mati, masalah nggak? Nyemplung ini cilik loh. Tubuh siapa dulu? Kan kalau dari hewannya saja itu tidak masalah, apalagi potongannya. Ini kalau dari hewan yang tidak mengalir darahnya. Tapi kalau dari hewan yang mengalir darahnya, potongan dalam keadaan hidup dihukumi bangkai. Ayam ketabrak, bahan lepas. Ayam hidup ketabrak, si ini coklat, jadi si ini jadi bangkai. Sehingga motong ayam nggak bisa kredit, saya bahan nulis. Kecuali bulu. Kalau bulu ayam dalam keadaan hidup dicabuti, tidak masalah. Selagi dari hewan yang halal. Kalau untuk bulu, selagi dari hewan yang halal, rontok tidak masalah. Baik rontok ataupun dirontokkan. Tapi kalau dari hewan yang tidak halal, bulu yang rontok nanti dihukumi najis. Kecuali bulunya kucing.
Kucing itu kan nggak halal. Bulunya kalau rontok nempel di sarung, kalau itu kaidah asli itu dianggap bangkai sehingga najis. Tapi untuk kucing ini dimaafkan karena kata baginda Nabi, kucing itu termasuk minat tawafin, hewan yang senantiasa bergaul dengan manusia, sehingga kalau nggak dimaafkan nanti jadi memberatkan. Ya kayak lungguh cukup lungguh ning pangkuan bayi turune ngantel kabeh najis kabeh. Ayo Kak, coba yang kucing kalau nggak kucing hukumnya gimana Kak? Cara merawatnya? Dikubur sedekah ya supaya sebagai tolak bala. Dikubur terus sedekah. Berarti besok makan enak ini. Dia sedekah. Ini hukum nabraknya apa hukum apanya? Kalau menyiksa hewan itu kan tidak boleh, itu tertabrak atau ditabrak. Wah, kalau tertabrak itu ya jangankan hewan, orang aja itu kan ya orang sengaja. Hewannya yang nabrak. Tetap suruh ganti ya. Ayam. Masya Allah. Ini nanti berikutnya nih, coba dibaca dulu. Lanjut. Kalau mau diselesaikan. Lanjut. Apabila ada bangkai hewan yang tidak mempunyai darah yang kalir dalam jumlah yang cukup banyak, telah merubah keadaan benda atau air, di mana hewan-hewan tersebut jatuh di situ atau di dalam benda tersebut, maka bangkai hewan-hewan tersebut bisa menyebabkan habisnya benda tersebut. Ya, kalau sengaja dimasukkan dan banyak dan merubah sifatnya air. Terus adapun apabila bangkai ini muncul dari benda yang cair seperti ulatnya duka. dan buah-buahan, maka bangkai itu tidak bisa menyebabkan najisnya. Benda cair tersebut secara pasti ya. Kalau bangkainya hewan itu memang hewannya itu muncul dari hal tersebut kemudian mati di situ, nah seperti tadi, sehingga diperbolehkan makan buah yang ada ulatnya yang dalam keadaan mati, karena ulat yang dalam keadaan mati yang nempel di hewan tersebut tidak menyebabkan buah tersebut jadi najis, sehingga boleh dicaplok di sana. Tapi syaratnya kan tidak bisa dibedakan dan sudah mati. Terus Di samping hal-hal yang telah diterangkan di sini masih ada beberapa masalah yang dikecualikan, yang mana diterangkan dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembicaraannya. Tapi bagian beberapa masalah tersebut telah diterangkan dalam kitab tentang penalor. Semua binatang itu hukumnya suci kecuali anjing dan babi, dan binatang yang dilahirkan dari kedua binatang yang najis tersebut atau dilahirkan dari salah satu binatang yang najis tersebut setelah bersetubuh dengan binatang yang suci. ya, seperti dulu semua hewan itu suci kalau masih hidup. Masih hidup, semua hewan suci kecuali anjing dan babi dan keturunannya. Suci di sini belum tentu halal. Ya. Antara suci, hukum suci dan halal untuk hewan ini sendiri-sendiri. Kalau halal sudah pasti suci, tapi kalau suci belum tentu halal. Kayak kucing ini suci, dipegang tidak masalah, tapi tidak halal. Tikus itu suci, selagi masih hidup, untuk cetok tidak masalah, tidak najis, tapi tidak halal. Berbeda dengan anjing hidupnya saja najis, apalagi matinya. Terus Semua binatang. pernyataan musonef Pernyataan musonef itu berarti membenarkan memberi legitimasi
Bahkan kata-kata selain anjing dan babi ini berarti memasukkan ulat-ulat yang keluar dari anjing dan babi. Babi mati ada ulatnya, ulatnya itu suci, tapi tidak halal, suci. Jadi karena yang dihukumi najis hanya anjing dan babinya, sehingga ulat yang keluar di situ tidak dihukumi najis. Cuma nanti kalau bersentuhan dengan ya jadinya bukan najis tadi. Nah, sekarang cara mensucikan najisnya anjing dan babi bawahnya sedikit lagi. Ya, jadi ikan mati boleh, nggak usah disembelih. Terus ini cara mensucikan anjing dan babi. Redaksi kitab lain menggunakan kata-kata Ibnu Adam. Jadi maksudnya setiap bangkai ikan belalang dan dia masing-masing yang suci. Dan sebuah Nah ini baru cara mensucikan najis mualadzah ini baru. Dan sebuah wajib harus dicuci sampai bersih dan tak terjerat oleh anjing dan babi. Pencucian itu dilakukan sebanyak 7 kali. Berapa kali? 7 kali. Terus Dengan menggunakan air suci yang mana salah satu dari 7 kali itu harus disertai dengan debu suci yang bisa merata ke tempat yang terkena najis. Maka jika benda yang terkena najis anjing dan celeng sebagaimana yang tersebut di atas dicuci di dalam air yang mengalir juga keruh, maka dengan mengalirnya air tersebut sebanyak kali sudah cukup tanpa disertai. ya kalau mencucinya itu di sungai yang butek, sungai di Tegarudan kan kali butek ya. Ini kalau tinggal dicelupkan, digoyang 7 kali sudah tidak masalah. Suci. Kalau kita kan belum bisa, kalau kita kena najis, Nyelam goyang 7 kali. Ya, harus digerakkan 7 kali. Kena najis dijilat anjing. Tinggal gayung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya di antara 7 itu harus dikasih debu. Entah yang pertama, entah yang terserah. Iya, bukan ini yang kasih debu. Airnya yang dicampur debu. Siapkan 7 gayung. Satunya campur debu. Yang pertama, supaya nanti yang berikutnya untuk membersihkan. Yang pertama kasih debu, aduk, nah, sudah kita siramkan, baru yang kedua, yang ketiga, yang keempat, 5, 6, 7. Kalau air mengalir keras, apakah mencukupi kita membasuh 7 kali? Digoyang 7 kali. 7 kali. 7 kali. Tapi debunya nggak bisa. Ya debunya tuh kalau di keran. Ya berarti tinggal kasih gayung. air sungai bisa. Ya. Jadi kita ambil debu ngasih di tangan. Bukan di tangan, di air. Maksudnya ini kan bercampur dengan air. Boleh kan boleh? Air yang dicampur dengan debu. Dan kebanyakan nyuci mobil. Kena anjing. Terus kan kita bayar. Terus yang punya itu ternyata bayar anjing dikasih uang pembelian pun. Nah, saya pegang apa uangnya saya tapi tidak saya tanya. Uangnya kok anjing, Uangnya tapi habis pegang anjing. ini habis kita ngasih. Kalau sama pangeran kan, umpama ada orang makan daging anjing, orang tersebut gimana cara menjual atau kita megang itu? Tidak bisa. Najis itu kalau dihukum luar, jadi hidungnya harus dicucikan. Kalau sudah masuk ke dalam, nanti tobat. Masa minum 17 satunya dicampur debu.
tobat. Jadi yang secara luar aja. Cara mensucikannya bekas bibirnya itu dibasuh di depan. Berarti tangan kita tidak boleh ini, tangan kita tidak boleh mengusap tangannya kena najis tadi. Hanya menyiramkan saja. Iya. Kalau kita mengusap nanti kena juga. Jadi merembet najisnya. Ya pokoknya. Pelihara anjing kalau untuk penjagaan boleh, tapi kalau enggak untuk penjagaan tidak boleh. Untuk penjagaan. Niat dan prakteknya, tidak niat toh. Itu ada di juga. Orang satu, malaikat rahmat tidak masuk niat satu. Ada patung, dua, jenuh, tiga orang pelihara anjing. Ada anjingnya bukan pelihara. Makanya untuk penjagaan di depan rumah aja, jangan di dalam. Makanya kan ini boleh itu kalau untuk penjagaan mananya kan di luar rumah. Kalau di luar juga boleh. Ya, kalau itu ya itu kan lewat. Oh, ya prakteknya pun dulu zaman baginda Nabi di Madinah itu banyak anjing juga gitu. Dan tidak terlalu memperberatkan diri walaupun dihukum mughaladah, tapi prakteknya itu tidak terus harus diteliti. Wah itu habis dinaiki anjing harus di lah itu yang nanti ya prakteknya memang habis mughaladah, tapi prakteknya zaman Nabi di Madinah itu waktu itu juga banyak anjing juga, dan tidak ada yang dibunuh kecuali anjing gila. Karena anjing gila termasuk sunnah dibunuh kalau sudah gila, karena dia nanti bisa ngikut sembarangan. Termasuk hewan yang sunnah dibunuh kan anjing gila. Kalau anjing gila. Nah, selamat ayat ibu tadi kalau pertama adalah apa ya? Terserah, pertama, kedua, tapi yang bagus kan yang pertama, sehingga yang kedua nanti, kalau yang terakhir nanti dibuka. Terserah. Yang ke-6 itu air bersih 6 kali. Satu aja, salah satu aja. Air campur debu, Ya. siram sekali Set. satu juga itu. Ya. Yang 6 kali air bersih. Iya. Pakai air lagi. Pakai itu juga tidak masalah. Pakai air campur debu Tidak masalah. Cuman kalau pakai air debu terus ya nanti terakhir ya. Artinya minimal sekali. Ya, salah satunya. Kalau semuanya, ya tidak masalah. Ya seperti kalau di sungai yang keruh itu kan berarti semuanya, Pak. Jadi kan kalau seandainya airnya keruh cukup dengan menyelupkan, berarti itu mananya kan 7 kali dengan campur debu terus, tidak masalah. Bukan masalah nggak boleh, nanti bekas yang megang itu jadi harus dicucikan juga gitu. Bukan masalah, misalnya tangan yang ini kena jilatan anjing, kita pegang, ya nanti ini dibasuh, ini juga wajib dibasuh 7 kali, gitu loh jadinya, jadi 14 kali. Kalau udah 7 kali, otomatisnya boleh kan diusap. Ya kalau 7 kali kan sudah suci. Yang nggak boleh itu kalau masih ada zatnya najis, masih ada bekas dijilat teles, nah itu masih teles kemudian dipegang, lah ini yang harus dibasuh juga 7 kali juga. Ya, alhamdulillah. Hanafi kan tidak termasuk najis berat. Bukan masalah nggak najis berat, malah nggak najis. Imam Malik, pendapatnya Imam Malik. Pendapatnya Imam Malik itu tidak najis, cuman tetap wajib dibasuh. Wajib dibasuhnya itu bukan karena najisnya, karena perintah, ada perintah. Ya memang mengatakan anjing itu tidak najis, cuman tetap wajib dibasuh. Ujung-ujungnya sama sebenarnya. Ujung-ujungnya sama.
Sama 7 kali. Semua rangkaian anjing najis. Air liurnya kok. Semua. Enggak masalah. Berarti kan enggak ada zatnya najis yang menempel. Hanya anjing dan babi saja dan keturunannya. Semua rangkaian anjing dan babi sama semuanya. Ya. Kalau nggak tahu, ya sekarang nggak tahu. Ya, nggak jelas, nggak jelas. Ya. Selagi enggak menentukan najis itu, selagi enggak jelas ada zatnya najis, jangan terlalu memberatkan diri. Enggak usah repot. Yasiru, kata begitu Nabi, yasiru wala tu'asiru, mudah karena jangan dipersulit. Ya hati-hati boleh, cuma jangan sampai memperberat diri kita sendiri. Alhamdulillah, semoga Allah terima, jadikan ada hidayah, bisa amal dan bisa menyampaikan ala dunia wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Subhanallah, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.